Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumu ta'limu nafa intifa wal ifada wal istifada wal tadhakkur wal tadhkir wal hath ala tamassul bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina an Allah yadkhul qiyadana fi niyyatihim wa ja'alna min ahli khair ma ahli khair bi khairin wa lutfin wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kemarin belajar bab apa yang terakhir? Bab al-ma'. Babul ma'. Wa arafna al-ma' qalil wa kathir, yang banyak yang mana, yang sedikit mana, bagaimana cara tahu itu yang banyak, kalau dia najis atau tidak, itu sudah pelajaran kemarin. Hari ini ada bab yang penting di sini, tapi kata-katanya saya belum paham pas, mungkin saya kasih isyarat aja karena katanya harus berhatian. Bab apa? Mujibatul ghusl. Mujibatul ghusl itu di sini di buku fikih bilang apa namanya di sini? Mandi wajib. Mandi wajib. Kapan itu mandi jadi wajib? Kapan sunnah? Kapan? Ini kita bisa belajar nanti di buku Abi Syuja, kasih al-i'tisalat al-masnunah sampai 17 atau 12. Yang sunnah. Tapi yang wajib banyak ibu-ibu tahu kalau haid nifas, terus kalau janabah itu yang wajib. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini lihat mujibatul ghusli sittah. Faslun mujibatul ghusli. Ini di bab ini kasih hal-hal yang wajibkan mandi. Sebabnya jadi wajib mandi. Yang pertama itu memasukkan hasyafah ke dalam farji. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita bilang sunnat ya kan, khitan. Sampai alat laki-laki namanya khitan juga, sama perempuan namanya khitan. Rasulullah bersabda dalam hadis, karena Rasulullah biasa kata-katanya dia perhatian sama kata. Juga Al-Quran juga. Ini lihat, kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab tidak ada kata farj, tidak ada kata alat laki-laki, atau itu dari isyarat dari jauh aja, dari jauh sampai mereka faham. Rasulullah bersabda, "Idzal taqal khitananu faqad wajaba al-ghusl." Kalau ketemu dua khitan itu yang untuk laki-laki sama perempuan, kalau ketemu walau tidak ada masuk, wajib ghusl, sudah wajib mandi. Itu hukumnya syar'i. Terus Syekh, tapi belum selesai, belum itu tanyaan-tanyaan yang di hal tersebut, balik ke hadis ini. Kalau sudah ketemu walau tidak ada masukan ke dalam, langsung wajib ghusl. Oh ya Syekh, itu Rasulullah bersabda seperti itu karena badan kamu sudah siap-siap, jadi ghusl itu manfaatnya apa? Biar badan kamu segar lagi. Ini pertama. Tapi di sini bilang memasukkan, hadisnya bilang idzal taqa, kalau ketemu aja langsung. Wa al-ghusl itu, al-ghusl lughatan apa? Mandi di dalam syariah apa itu? Mengalir. Al-ghusl itu mengalir. Dalam bahasa Indonesia mengalir. Tapi mengalir apa? Sayalanul ma' ala jami' al-badan. Mengalir air di badan. Mengalirkan, betul. Mengalirkan air ke seluruh badan. Yang keluar, badan yang zahir. Tapi kalau ada di dalam itu tidak. Bagaimana dalam? Ini kita bilang sama dia harus apa, mandiin dalam kupi atau telinga, enggak. Sudah yang di luar itu cuci. Berarti badan wa sya'r, rambutnya yang kalau ada seperti berapa laki-laki rambutnya banyak, itu harus air sampai masuk badan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, di setiap atau di bawah setiap rambut di badan ada janabah. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu cukur rambutnya, sudah sampai 0 ya. Kenapa? Takut air tidak kena di kepalanya. Tidak seperti berapa sahabat rambutnya panjang.
Ya, jadi di setiap titik di badan manusia itu ada janabah, harus air sampai di situ. Syekh, saya pakai cincin. Ya, cincin itu bagaimana? Cincin biasa bisa masuk airnya. Tapi kalau saya pakai karet yang besar, bisa sampai airnya tidak masuk. Kalau ini saya kasih contoh-contoh biar kita paham. Saya bilang, Syekh, mau pergi berenang, sudah sekalian di sana. Tapi kita tahu yang di berenang pakai kacamata. Itu yang plastik, bisa tutup. Airnya tidak bisa masuk. Dari awal sampai akhir sudah masuk. Dia bilang nawaitu raf'al janabah, masuk ke itu boleh, tidak masalah. Tapi air tidak sampai ke satu titik di di wajahnya. Berarti belum mandinya belum sah atau masih batal. Airnya belum sampai ke seluruh badan. Ada titik atau tempat yang belum masuk airnya. Ilajul hasyafati fil farji. Itu al-farj, kata farj itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tapi biasa pakai perempuan kalau dalam bahasa Arab. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man yahfadhu li ma baina lihiyaihi wa fikhdhaihi dhamintu lahu al-jannah." Fi riwayah, "Man yahfadhu li ma baina lihiyaihi wa farjahu." Man yahfadhu li, barang siapa yang menjaga lidahnya dan farjnya, enggak tahu bahasa Indonesia, saya jamin surga. Ya, oke. Berarti itu bisa laki-laki sama perempuan bisa namanya farj. Tapi kalau di dalam buku fikih mereka terpisah, jadi beda. Perempuan beda namanya farj, laki-laki namanya zakar. La ilaha illallah. Itu bilang di sini di dalam buku fikih kalau masuk kepala aja. Masuk kepala itu wajib ghusl. Wajib ghusl. Oke. Atau kalau sudah tidak ada dari kecil seperti salah dokter, kadang-kadang itu kemarin tuh berapa tahun, 2 tahun yang lalu mereka kasih satu gambar atau foto untuk anak kecil. Anak kecil di Yaman. Enggak tahu yang mau sunat itu khitan, enggak tahu bagaimana salah sampai dia boton. Ini botos, ini kayak dari setengah. Jadi kepala itu tidak ada. Syekh, ini hukumnya bagaimana? Ya, dia bilang masuk kepala atau sebagian dari kalau tidak ada sebagian sama itu wajib ghusl. Hadis yang paling lebih jelas itu yang tadi kita bilang kalau ketemu langsung, walau tidak ada masukan wajib ghusl. Wajib. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Wajib ghusl. Ada berapa tanyaan di situ? Hasilnya apa? Hasilnya kalau sudah ketemu, kalau mau siap-siap, tapi subhanallah ada sesuatu yang tidak jadi, sudah wajib ghusl. Kalau sudah ketemu. Tapi kalau belum, masih pakai baju, masih dari atas baju, itu belum masuk di hal yang pertama yang mandi wajib atau wajib mandi. Mandi wajib. Yang kedua, keluar air mani atau air sperma ya. Oke, mani. Keluar air mani. Itu beda tadi. Tadi ada laki-laki sama perempuan. Halal atau haram, wajib ghusl. Sama apa namanya ini? Sekarang yang kedua enggak, khurujul mani. Mani itu keluar. Gimana caranya? Yang pertama, apa itu warna mani? Mani itu beda. Qala al-Imam an-Nawawi, al-manyu in kana min rajulin sahihin, kalau dari laki-laki yang sehat, yang tidak sakit, tidak pernah sakit, warnanya putih, tebal, yatadaffaq, itu bukan seperti air mengalir seperti bibis, enggak, ini sedikit-sedikit, duf'ah ba'd duf'ah, terus wa yakhruj bi syahwah, ada lazah, wa yataladzaz bi khuruji wa yaqub khuruju, setelah keluar itu badannya lemas. Wa raihatuhu ratban, baunya karaihati tal'in qaribatin min ajinil burd, seperti baunya atau harumnya seperti
adonan gandum baunya. Oke. Wa yabisan karaihat bayadi bayd ad-dajjaj. Kalau sudah kering di baju sudah kering itu seperti harumnya atau bilang apa itu? Harumnya seperti telur. Seperti telur, tapi yang putih. Beda sama yang kuning. Itu semuanya biar kita faham syariah perhatian. Putih telur ya. Itu biar kita faham bagaimana ulama perhatian sampai mana. Syekh ini faedahnya apa? Ini kenapa kita masuk sampai di situ? Ya, karena yang keluar dari laki-laki atau perempuan itu ada berapa macam. Ini satu tadi yang namanya mani. Ada satu berapa orang itu sakit kalau dia bawa yang berat bisa keluar, tapi bukan sifatnya seperti tadi ini. Itu tidak wajib mandi. Ada satu lagi, maaf ya, saya di sini belajar ilmu ya. Yang ketiga, ada itu kalau dia mulai mau main-main sama istri atau mau tidur sama istri sampai dia siap-siap, ada ya telepon atau ada sesuatu yang tidak jadi, itu yang keluar itu seperti bibis, tapi bisa itu namanya apa? Itu namanya madhi. Madhyun wa wadhyun wa madhyun. Yang keluar dari tempat itu untuk laki-laki atau perempuan ada 3 macam. Sama yang keempat, itu bibis. Yang pertama bibis itu setiap orang sudah biasa. Yang kedua mani. Mani itu yang tadi kita kasih sifatnya. Yang itu tadi sifat laki-laki, nanti perempuan nanti. Yang kedua itu seperti tadi ada berapa orang, ada makanan, kadang-kadang dari makan, kadang-kadang dari minum, tapi sifatnya tidak kental. Apa namanya ini? Tipis, putih tapi tipis. Juga bukan waktu keluarnya dia di dalam kondisi yang biasa, bukan seperti mani, cair, betul, cair. Jadi itu namanya madhyun wa wadhyun wa mani. Al-mani sudah tadi bilang. Al-wadhi itu wadi itu kalau bawa berat atau ada berapa orang badannya kalau sakit itu di Yaman mereka, tapi lebih jelas ada berapa orang kalau dia bawa berat lebih dari yang dia bisa keluar itu air ya, cair yang seperti itu. Jadi 3, bibis sama mani sama wadi. Wadi itu yang tadi saya bilang putih, cair, putih dia putih dekat dari mani. Tapi waktu keluar dia di dalam kondisi yang biasa. Man di dalam ladzat syahwat itu sudah lain juga. Wa madhi. Al-madhi itu dia seperti bibis, warnanya seperti bibis. Tapi kental sedikit. Itu kapan? Kalau sudah syahwatnya siap-siap tapi tidak jadi, ada yang keluar. Itu namanya madhi. Terus hukum itu semuanya yang ketiga, semuanya yang 4 itu bagaimana hukumnya? Kalau mani tahir. Syekh tahir? Ya, tahir. Harus kamu perhatian. Kenapa tahir? Ini asal saya. Saya manusia dari air. Dari air tersebut. Kalau kita bilang najis, wah, berarti badan saya najis. Karena asal saya dari situ. Imam Syafi'i bilang tidak mungkin kita bilang najis. Ada ulama bilang najis, bilang kenapa najis? Karena dia keluar dari tempat najis. Bukan najis karena dia najis karena tempatnya yang keluar sampai pindah ke tempat ibu itu semuanya najis. Setelah jadi manusia itu manusia. Imam Syafi'i bilang enggak, karena asal manusia itu mani tahir. Jadi bagaimana Syekh tahir itu? Tahir manfaatnya itu tahir kapan? Manfaatnya biar kalau kamu mimpi sampai keluar mani,
Masih bisa pakai baju? Iya, karena itu mani diri sendiri tahir. Kalau cair itu atau yang keluar dari perempuan sama suami setelah dia tidur sama suami, itu yang jadi najis. Kenapa? Karena sudah dua-duanya campur. Jadi kalau keluar dari perempuan atau laki-laki juga setelah dia campur, kita bisa bilang najis. Tapi kalau maninya sendiri aja, laki-laki atau perempuan, hukumnya tahir. Yang sisa itu bibis sama mari atau wari, itu hukumnya seperti biasa, cuci tempatnya, bersihin, tapi hukumnya najis. Kalau kena baju harus ganti baju. Itu apa itu? Bibis sama mari atau wari. Tiga itu hukumnya seperti bibis. Mani hukumnya tahir. Kalau maninya sendiri, kalau maninya diri sendiri. Tapi kalau campur sama istri atau sama suami itu jadi najis. Itu tadi apa? Sifat mani laki-laki. Perempuan maninya kuni, tapi sifatnya yang seperti laki-laki tadi, keluar waktu keluar syahwat, terus tapi warnanya kuni, beda. Juga tidak tebal, tidak kental seperti mani laki-laki. Syekh itu setiap perempuan itu terasa atau lihat, ada berapa perempuan sampai tidak keluar kadaluar seperti laki-laki karena maninya sedikit. Itu hikmah dari Allah Ta'ala biar bisa anak jadi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma al-ma' al-abyad ar-raqiq, mani hukumnya tahir. Syekh itu tadi kasih warnanya, kasih sifatnya, kita sudah tahu. Tapi kalau kondisinya seperti itu, tapi yang keluar darah. Ada sampai seperti itu. Kapan itu? Kalau orangnya dia bahasa Indonesia, maaf ya, minta banyak. Pertama 2, 3, 4, setelah kelima atau kurang lebih beda manusia atau beda laki-laki. Kadang-kadang kalau dia masih pengen yang keluar, tapi yang keluar darah. Caranya seperti tadi sifatnya, setelah keluar dia badannya lemas, setelah itu semuanya, tapi yang keluar warnanya darah merah. Itu hukumnya hukum mani. Oke, ini contoh ini Syekh, kenapa kamu kasih contoh ini? Ini kalau kita bilang ini fulan di dalam satu hari melakukan berapa kali, tapi setelah mandi dia mau balik lagi atau mau lagi, tapi yang keluar bukan seperti sifat yang tadi putih waktu syahwat itu, sifatnya karena sudah mandi tadi. Boleh mandi atau tidak? Ya, kita bilang harus mandi. La ilaha illallah. وأما الماء الأبيض الرقيق اللزج الخارج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفقة ولا يقبو فهذا مذي. Madiyun itu kalau mulai main-main tidak jadi keluar, itu namanya madiyun. Hukumnya najis. Wa ammal ma' al-abyad al-thakhin al-kadir. Ada yang putih, kental juga, tidak ada bau. Juga al-kharij aqabul baul. Ada berapa orang setelah bibis. Atau ada yang setelah bawa tadi apa yang berat. Fawadiyun, namanya wadiyun. Hukumnya najis. Wa kilahuma najisun naqidun lil wudu' ghaira mujibun lil ghusl. Itu bibis sama madiyun atau wadiyun itu najis, harus wudu. Maniyun itu harus mandi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal ma'na anna ath-thani min mujibat al-ghusl khuruj al-man ila zahir al-hashafa min al-dhakar wa zahiri farj al-bikri wa ma yabdu 'inda al-julus al-qadamain min ath-thayy. Kalau sudah keluar sampai di luar, itu wajib al-ghusl. Syekh, tadi saya mimpi laki-laki atau perempuan? Ini tanyaannya sama. Laki-laki atau perempuan? Tadi saya mimpi itu, tapi tidak. Waktu saya bangun tidak ada apa-apa. Tidak ada yang
baju saya tidak ada masalah, bukan kering, sudah kering, enggak, tidak ada sama sekali, tidak ada yang keluar. Hukum sudah tidak wajib ghusl. Itu kapan itu? Kalau mimpi. Tapi enggak, tadi saya sama suami tapi tidak keluar. Nah, ini kamu wajib. Kenapa wajib mandi? Karena tadi sudah hadis tadi Rasulullah bersabda kalau sudah ketemu wajib mandi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haid. Ya. Wal haid. لكن بشرط أن يكون مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من طريقة المعتاد أو منفتح تحت صلب الرجل وترائب الرسول من سد والمني مستحكم أي خارج غير علة. Mani itu harus keluar dari tempatnya yang biasa. Terus kenapa Syekh bisa keluar dari tempat lain? Iya, kalau ada yang kecelakaan sampai patah apa itu namanya bisa keluar mani. Kalau sudah ada mani di dalam bisa keluar. Oh, itu wajib mandi? Enggak. Harus di dalam cara yang tadi kita jelaskan. La ilaha illallah. Fa in lam yakun tahtahuma lam yajib al-ghusl. بخروج وإن كان فيهما وجبا وإن كان الأصل إلى آخره. والحيض. Al-haid itu sudah kita tahu kalau perempuan sudah haid, setelah haid wajib ghusl. Setelah haid wajib ghusl setelah bersih. Nanti itu bab khas di bab al-haid kita jelasin warna damul haid, warna darah haid, berapa bagaimana caranya itu nanti. Tapi dari bab ini kita paham kalau perempuan haid wajib ghusl. Oke. Wan nifas. Wan nifas. Apa itu nifas? An-nifas. Coba. An-nifas sama al-wilada beda. Al-wilada wan nifas. An-nifas itu ad-damul kharij aqib al-wilada. Jadi kalau ada berapa perempuan, kadang-kadang ada berapa banyak, ada berapa perempuan dia bahasa Indonesia bilang melahirkan ya kan atau melahir. Ayo bantu, siapa yang bantu? Melahirkan Syekh. Ya, melahirkan, wada'at. Keluar anak tapi setelah keluar anak tidak keluar darah. Anak keluar bersih tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini bagaimana Syekh? Harus mandi? Ya, mandi karena anak keluar ini. Terus kenapa anak keluar? Ya, itu syariah seperti itu. Juga ada yang bilang karena tadi dia keluar dari tempat asal laki-laki. Oke. Al-wilada itu namanya al-wilada itu namanya apa? Wilada dalam bahasa Arab. Berarti kalau anak keluar aja tidak ada darah, wajib mandi. Terus an-nifas, apa itu nifas? An-nifas itu darah yang setelah melahirkan. Darahnya itu beda, ada berapa perempuan 1 kali aja, 1 titik keluar anak, keluar darah sudah selesai. Ada perempuan sampai seperti itu. Kita nanti belajar di al-haid, di bab al-haid. Oke. Ada berapa perempuan sampai 20, ada 10 hari, ada 30, ada 40, ada sampai 60. Imam Syafi'i bilang paling banyak itu 60. Setelah 60 itu perempuan masih sakit harus kita cari obat. Artinya yang di bawahnya semuanya 50, 40, 30, 25. Jangan seperti biasa. Saya tahu di Yaman perempuan kadang-kadang berapa perempuan di Yaman pikirannya harus 40 hari. Dia nunggu. Sudah bersih. Syekh berapa kali? 2 kali, 3 kali. Setelah 25 atau setelah 30. Sudah bersih, tidak ada yang sudah jadi normal. Tapi dia bilang saya belum 40, tidak boleh salat. Ini salah. Ini salah. Juga kalau dia tahu atau sengaja itu haram. Wah Syekh, bagaimana? Ya, bukan seharus itu nifas keluar darah setelah melahirkan itu bukan seharus 40. Sampai berhenti. Jadi ada berapa? Beda-beda, tapi paling banyak 40. Setelah 40 dia berhenti. Itu paling banyak. Wal ghalib. Imam Syafi'i bilang al ghalib 40.
Ada yang sampai 60. Ada, itu yang namanya dalam bahasa Indonesia jarang, ya kan? Jarang. Jadi nifasnya itu bisa lahdah itu satu detik, ya kan? Satu detik. Artinya apa? Setelah anak keluar darah, sama itu yang bahasa Arab bilang ummul sabi, mashimah. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haid sudah, wal nifas, wal wiladah. Itu jelas, ya kan? Jadi apa itu nifas? Nifas keluar darah setelah keluar. Kenapa sumia nifas? Karena itu anak dalam bahasa Arab namanya nafsu. Dalam bahasa Arab namanya nafsu. Anak itu kecil nafsu. Setiap orang namanya nafsu juga, kita nafsu, ya kan? Ya, itu darah yang keluar setelah keluar nafsu namanya nifas. Mereka bilang nifas. Oke. Syekh, kalau tidak ada keluar nafsu, itu tidak ada anak itu nanti kita belajar di babul haid. Babul haid itu kalau setelah dia balik itu yang setiap hari, setiap bulan 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari 24 jam aja, ada yang sampai paling banyak 15 hari. Itu nanti kita belajar. Wal wiladah, wal maut. Ini lihat bagaimana, Syekh, ini bagaimana? Kamu bilang mandi wajib, tapi meninggal dunia mandi wajib. Bagaimana dia bisa mandi? Sudah meninggal, tidak bisa, Syekh. Betul, sahih. Itu namanya wajib sama orang yang masih hidup. Itu wajib, mereka harus mandi. Dia tidak bisa. Tapi kalau kita tidak mandi, haram, kita dosa semuanya, kita yang dekat orang tersebut. Ini dari keluarga kita atau tidak? Satu orang meninggal, ini kita bilang di kampung kita ada satu orang tidak punya keluarga, meninggal. Kita bilang ayo sudah masuk kuburan, enggak, harus mandi, siap-siap semuanya itu. Kalau kita tidak, haram, kena dosa semuanya. Dosa sekampung semuanya itu dapat dosa. Na'udzubillah. Itu yang namanya wujub al-kifai. Wajib atau fard kifayah. Fard kifayah. Apa itu fard kifayah? Kalau ada ini fulan meninggal, kalau kita semuanya enggak mau mandiin, enggak mau bantu mandi orang tersebut yang meninggal, dosa kita semuanya. Tapi kalau ada satu orang sudah cukup. 2 orang, 3 orang, bukan seharus kita semuanya. Tapi kalau kita tidak kena dosa semuanya. Kalau ada yang mandi 2 orang, 3 orang, sudah cukup pahala untuk dia sendiri. Nah, itu namanya wajib. Al-maut juga. Al-maut mufaraqatur ruh al-jasad. Waktu ruh keluar atau terpisah dari badan manusia. Wajib mandi. La ilaha illallah. Terus selain syahid itu, yang mati itu atau yang meninggal dunia, selain syahid tidak mandi. Hikmahnya apa? Kenapa Syekh syahid? Karena Rasulullah kasih tahu orang syahid itu di hari kiamat keluar dari kuburan atau dari makaman, warnanya darahnya itu warna darah, tapi harumnya seperti misik. Parfum misik. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mautul muslim ghair walau siqtan lam tadhhar fihi amarat al-haya in balagha 4 ashhur fa yajib ghusluhu kifayah. Walau bahasa Indonesia guguran atau anak yang keluar sebelum waktunya mati. Namanya apa bahasa Indonesia? Guguran atau gukoran apa? Namanya apa? Keguguran. Tulis biar saya hafal. Keguguran, ya kan? Oke. Itu walau ya keguguran, alhamdulillah. Itu walau tidak ada tanda dia hidup atau tidak, waktu keluar dari perut ibunya sudah tidak bergerak, sudah mati.
Itu manusia harus mandi, harus kasih kafan kubur. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Al-maut. Al-maut ini ada hikmah di al-maut yang kita kemarin bilang, jelaskan. Waktu Allah Ta'ala copot ruh manusia, bagaimana mulai? Dari kaki. Ulama bilang, kenapa dari kaki? Karena rasa sakit itu luar biasa. Kalau mulai mati dari tangan, dari kepala, dia bisa lari-lari, pergi dari sakit tersebut. Ini lihat kalau kita sakit gigi, tidak bisa tidur, ya kan? Nah, ada berapa orang sudah tidak bisa duduk. Sudah jadi dari malam tersebut dia berdiri, jalan kanan kiri, ya Allah, teriak-teriak. Itu sakit aja. Apalagi itu sakit cubut ruh. Nasallallahu an yukhaffifa anna wa ankum. Dzalik la ilaha illallah. السادس أن من موجبات الغسل موت المسلم الغير الشهيد. الغير الشهيد ولو سقطا لم تظهر فيه أمارة الحياة. Tapi kapan itu anak itu masuk keguguran itu? Dari kapan? Setelah kita belajar kemarin umurnya setelah 120 hari, ya kan? 120 hari. Berarti setelah 4 bulan itu kita harus mandi, harus kasih kafan, harus salat. Walau dia waktu keluar sudah mati. Harus melakukan seluruh wajib yang seperti orang yang dewasa atau yang sudah hidupnya walau 1 tahun kurang lebih. Ini babul al-ghusli atau mujibatul ghusli. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli ilmi wa ahli ma'rifah wal yaqin. Bentar, furudul ghusl ada di sini. Furudul ghusl biar ini gampang juga, tidak usah nunggu ke minggu depan biar masuk syurutul wudu. Itu yang wajib di ghusl itu tadi sudah kita paham, Syekh. Wajib ghusl kapan itu? Kalau iltiqa al-hasyafah. Yang kedua khurujul mani. Itu ada salah satu dari situ mandi yang cukup bagaimana? Itu furudnya atau fardul wudu atau arkanul wudu 2. Yang pertama niyah. Kita bilang dari awal ya. Faslun furudul wudu. Fardu mandi. Fardunya mandi. Itsnan an-niyah. Kita sudah tahu dari awal bilang Imam Syafi'i jadikan niat itu rukun di setiap amal yang kita. Mau salat, mau puasa, mau zakat, mau ibadah, mau ini mandi, mau itu masukin yang pertama niat. Berarti harus niat biar angkat hadas akbar yang namanya hadas akbar. Berarti apa itu hadas akbar, hadas asghar, Syekh? Hadas akbar yang harus mandi. Hadas asghar yang harus wudu. Sudah, itu. Masuk kamar mandi, bibis, buang air besar atau kecil. Itu berarti hadas asghar. Tapi yang seperti tadi kita sebut 6 hal itu yang tadi, itu namanya hadas akbar. Oke, yang pertama an-niyah. An-niyah kita sudah belajar kemarin sama. Di waktu saya mulai siram air ke kepala, karena mandi mulai dari mana? Dari kepala, itu niatnya di situ. Waktu saya wudu, Syekh, tapi ada sunnah, nanti itu kita belajar. Sunnah sebelum wudu, setelah wudu, apa itu? Al-wudu qablahu as-siwak. Harus bersihin, harus cuci sebelum itu, harus bibis. Kalau baru selesai jima, harus bibis biar keluar kalau ada sisa mani. Kenapa? Karena kalau keluar setelah dia masuk kamar mandi, dia barusan jima sama istrinya, mandi, buru-buru cepat, setelah dia duduk, keluar masih ada sisa mani keluar. Itu wajib ghusl. Wajib ghusl. Tapi yakin mandi, yakin mani. Itu ada berapa masalah masuk. Di sini al-fardhu pertama, fardu yang pertama an-niyah. Berarti harus niat raf'ul hadath al-akbar. Nah, itu raf'ul hadath al-akbar. Syekh mau ikut sunnah-sunnahnya? Ada sunnah wudu. Ada sunnah siwak.
Siwak. Ada sunnah min sunan al-wudu, sunan al-ghusl, tasmiyah, baca bismillah, la ilaha illallah, apa lagi? Itu nanti kita belajar di bab, ada bab berikutnya jelasin sunnah-sunnah. Tapi itu masuk di sunnah. Sunnah yang paling penting al-wudu. Wudu seperti biasa. Membasuh wajahnya, tangannya seperti wudu biasa. Niatnya apa? Raf'ul hadath al-akbar. Faedahnya apa? Ulama bilang salah satu faedah dari wudu itu biar badan kita siap-siap. Kalau airnya dingin, kita mulai wajah, tangan, ya badannya mulai siap-siap. Kalau tidak, tapi kalau airnya dingin, dia belum wudu, langsung siram air, bagaimana itu? Kaget ya kan? Badannya takut. Jadi sunnah al-wudu. Fard yang kedua, ta'mimul badan. Ta'mimul badan. Apa itu ta'mimul badan? Bilang menyiram seluruh badan dengan air. Seluruh yang kita tadi bilang. Berarti kalau ada apa namanya ini sekarang kita pakai yang di kamar mandi namanya apa itu untuk air? Cukup itu bisa sampai kena badan semuanya. Syekh saya mau seperti contoh tadi di kalung apa kolam berenang. Saya langsung turun. Ya oke, itu sudah aman. Yang penting jangan. Terus Syekh saya sakit, ada apa namanya ini namanya apa bahasa Indonesia? Di munggung atau di lehernya, bagaimana saat itu cara sakit nanti kita belajar ada bab khusus hukumnya. Tapi kita bicara sekarang tentang orang yang sehat yang tidak ada masalah. Nanti harus seluruh badannya kena air. Wa ta'mimul badan. Wallahu a'lam. Isti'ab jami' al-badan bil ma' basharan, kulitnya, wa dhufran, bawah kuku, wa sya'ran, rambut. Berarti kalau perempuan lagi rambutnya lagi apa namanya itu bahasa Indonesia ikat itu harus lepas sebelum mandi biar air masuk. Wa batinan zahiran wa batinan. Sya'ran itu zahir dan batin. Sya'ar, rambutnya zahir dan batin. Bagaimana zahir dan batin? Itu kalau seperti tadi lagi ikat di luar sama dalam. Berarti harus buka atau lepas yang diikat itu. Wa in kathafa sya'ar, walau rambutnya banyak di wajahnya atau badannya. Wa ma dhahara min anfin majdu, hidung yang keluar ini di luar, oke. Wa manbati sya'rihi zalat, wa manbat sya'rihi zalat. Wa syuquqin lam yakul laha ghawur, itu ada berapa orang-orang yang kerja yang berat sampai di kakinya, tangannya juga ada itu. Bagaimana Syekh harus masukin air sampai di situ? Ya bisa. Tapi jangan kalau dia sampai luka, jangan. Oke. Wa ma tahta qalafatil aqlaf. Oke, wa ma dhahara min farji bikrin, itu sudah jelas tadi. Yang di luar itu dari farj perempuan atau laki-laki harus juga bersihin. La batina farj wa anfin. Jangan sampai dalam hidung. Enggak, itu Allah Ta'ala seluruh syariah yang kita bisa lihat. Yang kita bisa lihat ini mandi. Harus air sampai di situ. Wa uqada sya'rin aqada bi nafsi wajib naqdhu dhafair. Dhafira itu yang tadi bilang. Wajib bukan. Fa idza lam yasil al-ma' ila batinihi illa bi. Tapi kalau dia ikat yang tidak keras. Kalau kita taruh air, dia bisa masuk ke dalam, sudah cukup. Itu yang tadi wajib, yang keras sampai air tidak bisa masuk, itu longgar ya, longgar. Namanya saya nggak tahu Bu. Longgar, sebentar ditulis. Sudah longgar, saya sudah paham longgar. Oke. Sunan al-wudu kita sudah selesai, tapi masih ada sunan al-wudu. Sunan al-wudu, sunan al-ghusl. Minha al-qiyam, harus berdiri biar bisa kena badan. Juga biar kalau ada efek balik dari bahasa Indonesia bekas air tidak ke badan. Istiqbal al-qiblah, kehadap qiblat. Oh Syekh, kamar mandi kita, ya ini kita yang harus perhatian. Wal wudu, at-tasmiyah, bismillah, ta'ahud al-ma'atif, itu tempat yang ini namanya ma'taf dalam bahasa Arab ini. Ta'ahud al-ma'atif di seluruh badan, kaki,
apa namanya ini burutnya juga kalau burutnya dia jumuk sampai ada di bawahnya itu apa lapis-lapis ya kan harus sampai air sampai masuk di situ. Wadalk, jangan siram air aja, sudah selesai, enggak harus dalk itu di bahasa Indonesia usap ya kan. Watathlith, libatan ya bagus, libatan. Watathlith 3 kali. Setelah siram air kanan 3 kali, kiri sampai selesai. Wa tartib af'ali bi an yasil al-kaffain, itu caranya mulai dari tangan. Thumma al-farj wa ma hawalai, cuci bawah dulu. Dan yang di sebelahnya kanan kiri bersihin dulu. Biar kalau masih ada efek tadi setelah jima atau masih ada mani yang sisa yang keluar itu. Thumma madmadah itu. Oke. Wa yastanshiq. Thumma yatawadda wudu'an kamilan. Habis itu wudu sempurna seperti tadi. Wa yanwi bihi raf' al-hadath al-asghar wa in lam yakun alayhi thumma yata'ahad al-ma'atif thumma yafidhu al-ma' 'ala ar-ra's. Wa mulai siram air dari kepala thumma 'ala pertama kepala ya kan. Habis itu kanan, habis itu kiri. Kepala pertama, habis itu kanan, kiri. Thumma 'ala ma adbar, setelah kanan kiri belakangnya. Thumma 'ala ma aqbal min asy-shiqq al-aysar. Ini mulai kanan, kepala ya, kepala, kanan, depan, habis itu belakang. Habis itu kanan, kiri, arah kiri, depan, kiri, belakang. Wallahu a'lam. Oke. Walahu makruhat. Juga ada berapa makruh yang seperti tadi. Wahia makruhatul wudu. Wa yukrah lil junub al-naum wal jima' wal akl, itu tambahan. Makruhatnya apa itu? Kalau dia sudah cukup kayak waktunya sudah cukup, kalau kita nanti insyaallah besok tambah. Nasallallahu an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal yaqin. Ini kita bilang 30 menit tapi sudah lebih, sudah 45 atau 43. Wallahu a'lam. Yang pertama saya minta maaf, mungkin kata-kata tidak pas, tapi ini yang saya bisa sampaikan. Juga la haya'a fid din, tidak ada malu tentang masalah belajar ilmu agama. Harus kita jelasin. Yang faham alhamdulillah, yang tidak tanya yang sudah faham. Ya, berusaha paham, Syekh. Berusaha berarti tidak faham, Bu. Iya, tetap paham apapun bahasa yang dipakai Syekh, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Silakan Bu Tuti, silakan kita stop ini rekam atau berhenti rekam.